Kisah ini kuawali dari sebuah rumah yang jauh dari kata mewah, di mana seorang ibu sedang tertunduk lesu. Sesekali menatap nanar ke depan dengan mata sembab. Apa yang membuatnya bersedih? Tentu saja lantaran datangnya tamu yang silih berganti ke rumahnya. Bukan datang bersilaturahmi, melainkan mencaci maki. Bukan bertanya kabar, tapi berkata kasar. Dasar perempuan tua, tidak becus mendidik anak-anakmu, telah mengambil uangku, tak hanya sekali tapi berkali-kali. Mas Bila telah mengambil uangku di tas, Bu. Itu uang untuk bayar sekolah. Bukan hanya uang, tapi juga gelangku, kalungku, perhiasanku. Keluargaku bukan keluarga mampu, Bu. Tolong minta Mas Bilal kembalikan uangku. Mana tanggung jawabmu sebagai ibu? Anakmu benar-benar keterlaluan. Aku tidak ikhlas dunia akhirat. Aku tidak ingin berhenti sekolah, Bu. Aku mohon kembalikan uangku. Aku tidak ingin putus sekolah. Bagaimana bisa ada pemuda sebejat dia di kota ini? Dan kau hanya dia membisu, tak tahu malu. Atau kamu ingin aku lapor polisi? Ya, biar dia membusuk di penjara. Atau ditembak mati sekalian. Penjara, penjara, mati busuk di penjara, 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 mati, penjara, penjara, busuk di penjara, 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 Pulang ya nak, ibu memaafkanmu. Apa, Bu? Maaf? Siapa juga yang butuh kata maaf darimu? Sudahlah, Bu. Lebih baik Ibu pulang. Jangan mencariku dan jangan memikirkanku lagi. Kujamin hidupmu akan jauh lebih tenang. Seorang ibu tidak akan mampu melupakan anaknya. Jika begitu, jangan menggangguku lagi. Ibu hanya ingin kau bertaubat, nak. Kembali ke jalan kebenaran. Menjadi orang miskin susah, dihina banyak orang, direndahkan lingkungan. Tidak, Bu. Aku lebih memilih jalan hidupku sendiri. Almarhum bapakmu menamaimu Bilal dengan harapan kau berakhlak soleh seperti sahabat Nabi Bilal bin Rabah, nak. Sayangnya, harapan itu tak akan pernah menjadi kenyataan, Bu. Ketika kaum Quraisy menyiksa Bilal bin Rabah, Cukup, Bu. Pergi dari sini. Aku tidak butuh ceramah darimu, Bu. Aku tidak butuh dirimu, Bu. Pergi. maafkan aku ya, Pak. Aku belum bisa mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Ini bukan kali pertama Bilal menghancurkan hati ibunya. Namun seakan tak pernah kapok, keping-keping hati sang ibu kembali menyatu. Hati yang suci murni dan senantiasa mengirimkan doa baik untuk sang putra semata wayangnya.
Sampai beberapa lama doa sang ibu belum terjawab. Bilal semakin menjadi. Ia mencuri, merampas, dan mengambil yang bukan haknya. Dengan gagahnya ia menjalani hidup kelamnya. Sampai hari itu tiba. Maling, jangan biarkan ketenangan diusik maling. Kita tak pernah sudi hidup bersama maling. Kebun dan beri pelajaran semua maling. Tangkap dan sedap penjarakan dasar si maling. Jangan biarkan ketenangan diusik maling. Kita tak pernah sudi hidup bersama maling. Kebun dan beri pelajaran semua maling. Tangkap dan segera penjarakan dasar si maling. Wahai kau Bilal bin Rabah, kaumku telah menginjak-injak harga dirimu, menyiksamu hingga kau seperti ini. Apakah kau masih mampu bertahan? Sembahlah Tuhan kami, tinggalkan agamamu, tinggalkan Muhammad, atau kau akan binasa di tanganku. Tidak bisa menyebut nama Tuhan. Kurang ajar! Jangan! Allah! Ya Allah! Allah Akbar! Apa kau Bilal bin Rabah? Bagaimana bisa? Perbaikilah tingkah lakumu selagi kau masih diberi kehidupan. Maafkan Bilal, Bun. Ada saja. Monggo, Pak. Dia sudah sadar. Sudah, Pak. Rifa mohon, Pak. Jangan bawa dia ke kantor polisi. Biarkan dia tinggal di pondok ini. Dia sudah mendapatkan balasan yang setimpal. Bukankah sudah sewajarnya kita memberinya kesempatan untuk bertaubat? Nak, bukannya Bapak tidak mau mengabulkan permintaanmu. Bukan pula Bapak mencegah niat baikmu untuk membuat pemuda itu bertaubat. Tapi negara ini negara hukum, Nak. Sudah sepantasnya yang bersalah harus tetap dihukum. Di penjara nanti, pasti pemuda itu dapat berpikir jernih.
Jika di dalam hatinya masih ada secerca cahaya kebaikan, maka taubatan nasuha akan menjadi pilihannya. Rifa mengerti, Pak. Hanya saja, entah dari mana pikiran Rifa ini, Rifa merasa bahwa pemuda itu hanya tersesat. Yang dia butuhkan bukan kerasnya jeruji penjara, melainkan lembutnya alunan ayat suci Al-Quran. Subhanallah, kau seperti telah lama mengenalnya. Bila teman sekolah Rifa dulu, Pak. Siapa nama pemuda itu? Bilal, Pak. Bilal. Bu, sudah hampir setahun Bilal tinggal di pondok ini. Bilal kangen ibu, tapi Bilal tidak berani pulang, Bu. Bilal malu. Bilal bingung bagaimana harus memohon maaf padamu, Bu. Betapa besar kesalahanku padamu. Bilal menyesal. Bilal menyesal, Bu. Bilal janji akan mengubah tabiat Bilal menjadi anak yang mampu membanggakanmu, membahagiakanmu, menjaga baik-baik pesan almarhum Bapak untuk Bilal. Ibu sudah memaafkanmu, Nak. Ibu, Kita minta maaf, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, Tahun ini benar-benar tahun yang sangat berarti bagiku. Penyesalanku, maaf dari ibuku, dan akhirnya aku rampung menemui orang-orang yang pernah kusakiti. Memohon maaf dan mengembalikan semua hak mereka. alhamdulillah ya, Mas. Terima kasih ya Rifa. Jika bukan karenamu, mungkin aku masih berada di bulan ke-8. Rifa hanya mengikuti keyakinan Rifa, Mas. Yakin bahwa setiap manusia bisa berubah. Mas Bilal menjadi pribadi seperti sekarang, utamanya adalah ikhtiar Mas Bilal sendiri. Dan juga doa dari ibu Mas Bilal. Bagaimana kau bisa begitu percaya bahwa aku mampu berubah? Rifa juga tidak tahu, Mas. Besok Ramadan pertama. Bapak meminta Mas Bilal untuk mengumandangkan azan setiap maghrib selama 1 bulan penuh. Mas Bilal sanggup? Insya Allah calon istriku. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 110. Pernahkah kau
sadar betapa hebatnya. Mereka beri semua untuk hidup kita, namun keangkuhan datang membutakan. Kasih sayang mereka lantas terlupakan. Bahkan jika dunia menghancurkan kita, mereka selalu ada membawa pelita, tuntun hati kita kembali percaya. Jalan kebenaran selalu terbuka, bersama mereka menuju padanya, bersama mereka kembali padanya. Bahkan jika dunia menghancurkan kita, mereka selalu ada membawa pelita, tuntun hati kita kembali percaya. Jalan kebenaran selalu terbuka, bersama mereka menuju padanya, bersama mereka kembali padanya.